Selamat berjumpa kembali teman-teman alumni Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Jadi hari ini saya akan mencoba memberikan tutorial cara pengisian tracer study melalui akun tracerstudy.kemdikbud.go.id ya. Jadi ada nanti silahkan mengetik link ini atau website ini, kemudian setelah itu masuk di pengisian atau isi kuesioner. Silahkan diklik isi kuesioner, maka setelah itu akan ada tampilan seperti pada layar di depan saudari atau teman-teman saudara ya, alumni. Kemudian itu silahkan pilih perguruan tinggi, kemudian ketikkan sekolah tinggi ilmu farmasi. Nah, ada pilihannya, silahkan dipilih. Kemudian masukkan NIM ya. Saya sudah mengambil salah satu NIM dan tanggal lahir dari salah satu alumni. Kemudian masukkan program studi farmasi. Untuk D3 silakan pilih bagian atas. Untuk S1 di bagian bawah. Ya, D3 bagian atas, S1 bagian bawah. Kemudian masukkan nomor induk kependudukan kalian. Ya, jika sudah terisi seperti ini, maka silakan selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, terima kasih, validasi data berhasil. Silakan klik kembali, kemudian silakan teman-teman alumni mengisi data atau kuesioner yang sudah ada di akun tracerstudy.kemdikbud.go.id ya. Bagi adik-adik yang sudah memiliki NPWP boleh mengetik di bagian NPWP nomor NPWP-nya, jika belum boleh dikosongkan saja. Kemudian silakan menuju ke kuesioner wajib yang ada di bawah. Jadi kurang lebih ada 20 lebih pertanyaan. Untuk tracer tadi silahkan diisi semua sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah. Nomor 1, jika sudah bekerja, jadi ini akan menjelaskan status Anda saat ini. Jika teman-teman atau adik-adik alumni sudah bekerja, silakan mengetik ya bekerja secara full time atau mungkin part time. Kemudian juga ada yang belum memungkinkan bekerja, jika mungkin sementara dalam proses hal lain selain bekerja ya, atau mungkin berwira swasta, atau mungkin sedang melanjutkan pendidikan, atau mungkin tidak kerja tapi sedang mencari ya. Jadi yang terakhir ini prosesnya sementara mencari pekerjaan. Kemudian silahkan diisi semua keterangan data yang ada di bawahnya. Jadi data-data yang ada di bagian bawah ini ya akan dipengaruhi dari pertanyaan atau dari jawaban adik-adik yang berada di bagian nomor 1. Jadi jika sudah mengisi di bagian nomor 1, maka akan mempengaruhi atau pengisiannya akan berpengaruh terhadap nomor di bawahnya. Ya, jadi silakan disesuaikan. Semuanya sudah ada, sisa diisi ya, menyesuaikan. Untuk seperti ini silakan diketik, nanti akan muncul sendiri lokasi daerah yang adik-adik tempati kerja saat ini ataupun yang sementara adik-adik tempati sekolah lanjut ya. Dan seterusnya. Jenis pekerjaan tempat Anda sekarang bekerja, apakah di instansi pemerintah atau BUMN, BUMD atau institusi ya, atau mungkin organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat, atau mungkin perusahaan swasta, atau bisa jadi saudara atau alumni sementara berwira swasta atau memiliki perusahaan sendiri, silahkan dipilih. Jika melanjutkan studi, bisa mengetik lainnya, kemudian masukkan sekolah atau instansi tempat teman-teman melanjutkan pendidikan sekolahnya, apakah apoteker maupun S2. Terus nama kantor perusahaan tempat Anda bekerja,
ya. Jika yang melanjutkan studi bisa menuliskan di sini universitasnya, ya, atau tempat di mana adik-adik teman-teman melanjutkan sekolah. Kemudian ini pertanyaan untuk yang berwira swasta. Jika ada di antara kita atau alumni yang sementara berwira swasta, ya silahkan mengisi ini. Apakah sebagai founder atau yang membuat wira swasta tersebut, atau ke CEO founder, atau hanya sebagai staff, atau mungkin freelance atau kerja lepas di tempat tersebut. Kemudian tingkat tempat kerja Anda, ya, apakah lokal, nasional, atau multinasional, atau internasional. Jika adik-adik sementara melaksanakan atau berwira swasta, jika tidak, hal ini boleh dikosongkan. Ya, perlu diperhatikan yang wajib diisi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tanda bintang seperti ini, ya. Jika tidak ada berbintang, jika atau tidak memiliki tanda bintang, pertanyaan tersebut boleh di skip. Jika tidak diketahui jawabannya. Ya. Nah, jika sementara lanjut studi akan ada muncul pertanyaan nomor 9 seperti di bawah ini, dan itu wajib diisi. Pengisiannya seperti apa? Apakah melalui sumber pendidikan, apakah biaya sendiri, beasiswa, dan seterusnya, atau mungkin biaya lain-lainnya, ya. Kemudian seberapa erat hubungan bidang studi dengan pekerjaan Anda saat ini? Silahkan, apakah sangat erat, cukup erat, kurang erat, atau tidak sama sekali, dan seterusnya. Pertanyaan 12 ini adalah pertanyaan, ada dua bagian. Di sebelah kiri ini merupakan pertanyaan bagian A yang menanyakan tentang pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi di bawah ini Anda kuasai. Apakah etika, Anda sangat beretika, ya? Kemudian keahlian berdasarkan bidang keilmuan, apakah cukup Anda kuasai? Kalau iya, silakan diketik atau diklik nomor 5, ya. Jika bahasa Inggris Anda sangat bagus, boleh pun diklik 5. Jika merasa kurang atau cukup, boleh dimundurkan ke nomor 3, dan seterusnya. Untuk pertanyaan B, ya, pada saat ini pada tingkat mana kompetensi di bawah ini diperlukan dalam bidang pekerjaan teman-teman. Ya, apakah di kantor Anda etika itu sangat perlu? Jika etika sangat perlu di kantor Anda, silakan klik 5. Jika keahlian bidang ilmu sangat dibutuhkan, klik 5. Tapi jika tidak berpengaruh bidang keilmuan di kantor Anda saat ini bekerja, mungkin boleh diklik yang nomor lainnya. Ya, begitu seterusnya untuk sampai di pertanyaan tentang pengembangan. Dan seterusnya, silahkan teman-teman memilih, ya. Nomor 13, menurut Anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini dilaksanakan di program studi Anda? Jadi selama Anda kuliah di Stiva, apakah perkuliahan itu sangat besar penekanannya? Jika sangat besar, silakan dipilih. Demonstrasi jika tidak atau kurang, silakan klik, atau tidak pernah demo, silakan klik tidak sama sekali. Partisipasi dalam proyek yang dimiliki oleh dosen, apakah teman-teman alumni biasa diajak untuk berpartisipasi ikut campur dalam proyek riset? Jika ya, klik besar. Jika tidak pernah, boleh mungkin tidak sama sekali. Kemudian magang, ya, penekanan magang apakah wajib atau harus dilaksanakan di program studi atau di kampus? Kalau besar, silakan. Atau sangat besar, silakan diklik sangat besar. Begitupun dengan seterusnya tentang praktikum, kerja lapangan atau yang sering kita sebut dengan KKLP, ya. Kemudian diskusi. Nah, begitu seterusnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sampai pada
nomor ke-20. Sekali lagi perlu digarisbawahi, teman-teman yang ingin mengisi, perhatikan tanda bintang untuk hal-hal yang wajib diisi. Tapi jika seandainya yang lain bisa untuk diisi, silakan mohon diisi secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Ya, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih atas bantuannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.